kita. Ya, saat ini telah hadir beberapa rekan-rekan kita yang akan membersamai kita untuk mendengarkan gitu ya posisi terhadap statement tersebut dan juga penolakan terhadap gagasan penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Langsung saja saya serahkan forumnya kepada kawan moderator kita, yaitu kawan Salsabila Putri dari Konde.co untuk bisa memandu berjalannya konferensi pers. Silakan Salsa. Ya, baik, terima kasih Mbak Ita. Mohon maaf juga tadi waktunya agak terlambat. Saya ada ini mencari tempat dulu. Selamat siang semuanya. Selamat datang di konferensi pers hari ini dari Aliansi Perempuan Indonesia terkait yang mungkin juga teman-teman sudah dapatkan gitu ya di undangannya. Kita akan membahas tentang apa namanya uh, wacana atau pernyataan gitu yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan kita, Fadlizon, terkait perkosaan Mei 98. Jadi kita tahu bahwa di sebuah sesi wawancara atau di sesi talk show itu dia bilang bahwa perkosaan Mei 98 itu hanya rumor, hanya kisah tanda kutip gitu. Kemudian dia juga bilang itu merupakan apa ya diminta untuk buktinya gitu ya dan ininya bukti dan apa ya dibilang bahwa itu tidak terjadi. Ini kemudian mengkhawatirkan karena kalau bicara dari karena kalau teman-teman lihat dari undangannya kita juga di sini hadir sebagai perempuan muda yang mau menanggapi. Um, ini kalau saya pribadi ya saya sendiri karena masih tergolong usia muda juga dan saya ingat kalau bicara tentang sejarah itu apa namanya dulu saya pertama kali tahu tentang Posemia 98 itu bukan dari buku sejarah, bukan dari apa namanya, bukan dari cerita-cerita di kelas sejarah, tapi dari buku yang saya cari sendiri, buku yang saya baca sendiri, atau misalnya ketika saya sudah agak besar dan sudah ada internet yang lebih luas jangkauannya, saya cari di internet. Dan itu juga apa namanya itu juga yang dialami banyak teman saya yang seumuran saya. Kemudian juga apa di tahun 2018 saya juga pernah bikin thread tentang itu atau utas gitu tentang itu di Twitter. Dan waktu itu banyak sekali yang bilang itu bohong itu nggak nyata itu apa namanya pengarang gitu atau apa. Padahal ada laporannya gitu dan kita tahu kita bisa akses laporannya. Laporan bahwa ada korban yang jatuh, ada perempuan yang apa namanya mengalami itu, ada yang masih hidup, ada yang juga kemudian dibunuh gitu, tapi yang masih hidup juga mengalami trauma turun temurun sampai ke generasi berikutnya teman-teman saya juga gitu yang mungkin menjadi saksi atau pendengar dari cerita dari orang tuanya itu yang apa namanya menyedihkan gitu ya dan itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih remaja menuju ya sekarang dewasa gitu tapi masih dengan usia muda apalagi ketika ada wacana penghapusan sejarah seperti ini ya dengan penulisan sejarah yang baru kemudian banyak sekali kisah sejarah perempuan yang tidak dimasukkan yang termasuk misalnya gerakan konferensi perempuan Indonesia gitu ketika tahun 1928 kemudian tragedi 65 yang juga itu korbannya banyak perempuan termasuk ini 98 gitu yang bahkan tidak diakui gitu ceritanya padahal ada korban dan satu korban saja sudah buruk tapi kita tahu ini korbannya lebih dari puluhan gitu eh, apa namanya yang terdata di Jakarta saja sudah berapa banyak kita bisa cek itu di laporan TGPF bisa dicek di laporan Komnas Perempuan dan sebagainya jadi keresahan itu yang kemudian membuat kami dari Aliansi Perempuan Indonesia hadir di sini dengan teman-teman semua yang nanti juga akan banyak ada beberapa teman-teman perempuan muda yang akan berbicara dan menyampaikan apa ekspresi mereka atau pendapat mereka mengenai pernyataan yang tidak tentunya selain tidak sensitif juga mengaburkan sejarah gitu dari Menteri Kebudayaan sendiri karena ini berkaitan dengan masa depan kita sebagai bangsa juga sebagai perempuan dan perempuan muda gitu karena ketika saya aja yang mungkin ketika masa kecilnya tidak terlalu jauh gitu ya jaraknya dari 98 aja terdistorsi sebegitu jauhnya informasi apalagi sekarang gitu ketika anak muda yang atau orang muda yang di tahun 2025 ini um, jaraknya semakin jauh dari masa lalu
diperjauh juga dengan kisah-kisah yang sejarah-sejarah yang dihapuskan gitu untuk ininya, untuk apa namanya, untuk mereka ketahui. Oke, baik, karena untuk mempersingkat waktu juga dan kita sudah kehadiran teman-teman narasumber di sini, silakan saya langsung memperkenalkan dulu ya, ada beberapa narasumber yang akan berbicara bersama kita. Nur Suci Amalia dari Perempuan Mardika, Kak Sari, lalu Kak Siti Umul Lawyer dari Koalisi Perempuan Indonesia. Oke, jadi saya mau mulai mendengarkan dari Kak Diah dulu, dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, bisa menceritakan tentang bagaimana pendapatnya atau bagaimana untuk merespon pernyataan dari Fadlizon seperti itu. Boleh Kak Diah, silakan, waktunya masing-masing narasumber 10 menit ya, supaya kita bisa langsung berdiskusi dan tanya jawab, silakan. Oke, terima kasih Salsa. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar Mbak? Oke, ya. Terima kasih semuanya pada yang udah hadir. Eh, saya perkenalkan diri dulu ya, saya Dia dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Jadi organisasi ini adalah organisasi pemuda Tionghoa, bukan khusus organisasi perempuan, tapi sedang euforia setelah 98 gitu, kemudian ke komunitas Tionghoa itu kemudian diberikan kesempatan di Nah, yang perlu diketahui bahwa ketika kita bicara soal masyarakat Tionghoa itu kami tuh belum pernah dimasukkan dalam sejarah gitu. Jadi sejarah masyarakat Tionghoa itu tidak pernah ada di buku-buku sejarah Indonesia kayak gitu. Nah, mulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai dengan masa kemerdekaan sampai kemudian reformasi eh, sejarah kayak gitu. Nah, bahkan penelitian saya pada tahun 2000 dan kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa kayak gitu. Nah, tindakan diskriminatifnya ini karena menganggap bahwa etnis Tionghoa itu bukan bagian dari etnis Indonesia kayak gitu. Nah, ketika Bapak Fadlizon mengatakan bahwa peristiwa Mei 98 itu bahwa perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan Tionghoa itu tidak terjadi, itu sangat melukai hati kami, eh, masyarakat Tionghoa, terutama perempuan-perempuan Tionghoa. Karena saya tahu betul bahwa itu terjadi dan kebetulan saya baru lulus SMA. Nah, Eh, saya itu adalah Tionghoa Islam, Tionghoa Muslim. Dan nama saya juga udah tidak tidak memakai Tionghoa karena saya tidak memakai nama marga sehingga orang menganggap saya bukan Tionghoa kayak gitu. Nah, pada saat kejadian itu eh, saya tuh selalu berkomunikasi dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya yang tinggal di Jakarta Barat dan Tangerang. Dan saat itu memang keadaannya itu luar biasa eh, genting. Jadi eh, waktu itu saya ingat kita nggak bisa menghubungi eh, teman kita atau saudara kita yang berada di Jakarta Barat dan Tangerang gitu, karena waktu itu telepon tiba-tiba terputus. Kemudian eh, baru eh, setelah beberapa lama bisa tersambung. Ketika tersambung dengan teman saya dan saudara-saudara saya itu, saya menanyakan bagaimana keadaannya. Kemudian teman saya dan saudara saya cerita bahwa mereka aman bisa mengungsi dari tempat tinggalnya kayak gitu. Jadi teman dekat saya itu dia paling parah mengalami eh, peristiwa dari situasi yang genting itu
karena dia tidak memakai dia tidak secara fisik itu tidak seperti orang Tionghoa. Jadi dia tidak berkulit putih, tidak bermata sipit. Nah, kemudian dia juga memakai namanya itu adalah nama bukan nama Tionghoa kayak gitu. Melukai kami gitu karena kami sudah dalam kehidupan sehari-hari kami sudah didiskriminasi, sudah mengalami kekerasan hanya karena kami Tionghoa gitu. Dan seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian juga pemerintah juga gagal melindungi kami, terus memenuhi hak kami kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah lewat Menteri Kebudayaan Fadlizon itu benar-benar sangat melukai kami dan itu sangat sangat-sangat melukai dan menegasikan peran orang Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin begitu aja dulu. Baik, terima kasih Kak Dia atas ceritanya. Ini juga penting untuk mendengar cerita langsung gitu ya dari kawan-kawan Tionghoa juga atas pernyataan yang tentunya ini sangat menyakiti gitu. Dan ini kita tidak boleh mengabaikan bahwa ini adalah fakta, bahwa ini adalah cerita yang sudah terjadi. Oke, terima kasih Kak Dia. Selanjutnya saya mau minta untuk Kak Nur Suci Amalia untuk turut menanggapi di sesi kali ini. Silakan Kak Suci. Oke, eh, sebelumnya suaraku kedengaran dengan jelas. Aman, aman. Oke, selamat siang teman-teman, selamat siang rekan-rekan media yang sudah hadir dalam konferensi pers hari ini. Saya Suci, sebagai perempuan muda mewakili organisasi perempuan Mahardika, kami mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengatakan bahwa tragedi perkosaan massal Mei 1998 adalah rumor dan tidak memiliki bukti yang kuat. Pernyataan ini juga tentu saja mewakili posisi pemerintahan Prabowo yang tidak punya kepentingan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Indonesia. Juga merupakan bentuk pengingkaran sejarah dan kekerasan lanjutan bagi korban dan keluarga korban. Ini menunjukkan jelas bagaimana negara terus merawat impunitas dengan sengaja menghilangkan dan tidak mengakui perkosaan Mei 1998. Dan menurutku, jika Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa tidak ada bukti keras, bukti yang nyata bahwa perkosaan Mei 1998 ini adalah terjadi, maka kurasa ini adalah bentuk dan memperlihatkan betapa urgennya pemerintah untuk segera menindaklanjuti penyelidikan kasus perkosaan Mei 1998 dan pelanggaran HAM berat yang sampai hari ini belum diusut tuntas. Dan melalui konferensi pers ini, kami dari Perempuan Mahardika ingin menyoroti beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kami dalam statement yang disampaikan oleh Fadlizon. Pertama, statement Fadlizon ini sangat berbahaya karena bisa menjadi pemicu terjadinya keberulangan kekerasan terhadap perempuan. Statement Fadlizon ini juga memundurkan kita secara perspektif, di mana seharusnya kita sudah lebih maju dari cara pandang yang melihat bahwa kehadiran korban ditetapkan sebagai syarat apakah suatu tindakan kejahatan HAM bisa diproses sebagai pelanggaran HAM berat. Statement ini juga menunjukkan gejala yang lebih besar, jauh lebih besar, dan itu terlihat dalam bagaimana agenda penulisan ulang sejarah ini menghilangkan praktik kejahatan negara terhadap perempuan. Yang kedua, penulisan ulang sejarah resmi adalah watak dari pemerintahan yang militeristik, anti demokrasi dan anti gerakan perempuan. Begitu pula dengan rezim Orde Baru yang memanipulasi sejarah dan menggunakan tubuh juga seksualitas perempuan sebagai politik dalam menundukkan dan mengontrol tubuh perempuan.
Femisida yang dilakukan oleh militer kepada anggota dan orang yang dituduh sebagai bagian dari Gerwani, Marsina, serta kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di beberapa wilayah konflik di Indonesia seperti Papua, Aceh, Timur Timur, Poso, dan beberapa wilayah lainnya. Dan kita tahu bagaimana Orde Baru memanipulasi sejarah setelahnya, menghapus perjuangan perempuan, menjungkir balikan sejarah dan lagi-lagi menggunakan seksualitas dan tubuh perempuan sebagai alat penundukan gerakan perempuan. Tentu saja seperti pengalaman yang disampaikan Salsa juga tadi, sebagai orang muda yang lahir pasca era reformasi, saya menolak penulisan ulang sejarah oleh penguasa. Sebagai perempuan muda yang pernah dicekoki kebencian terhadap Gerwani, dan akhirnya ketika tumbuh besar dan mempelajari dan mencari sendiri sejarah kebenaran tersebut, saya marah gitu, tanpa mengetahui fakta bahwa bagaimana Soeharto memanipulasi dan menghapus gerakan perempuan dari sejarah ini. Saya marah karena saya merasa dijauhkan dari sejarah bangsa yang sebenarnya. Ingatan kolektif bangsa ini dihapus sedemikian rupa untuk melegitimasi kekerasan yang dilakukan rezim yang berkuasa pada saat itu. Dengan mematenkan hari ini, rezim Prabowo mematenkan sejarah kita sebagai sejarah resmi, sejarah yang tunggal. Padahal sejarah seharusnya tidak untuk mengglorifikasi kekuasaan. Sejarah hakikatnya adalah milik warga negara, maka tidak boleh ada sejarah resmi atau nasional. Sejarah harus demokratis, terbuka, dan plural. Sejarah yang selama ini dimanipulasi dan dimaknai sepihak oleh pemerintah harus diklarifikasi dan mendengarkan suara-suara korban dan keluarga korban. Dari manipulasi sejarah yang dilakukan Orba sampai penulisan ulang sejarah hari ini yang dilakukan rezim Prabowo, sebagai perempuan saya menyadari bahayanya bagaimana jika militerisme, dominasi militer itu terjadi di suatu negara. Bukan kebetulan dalam penulisan ulang sejarah gerakan perempuan dihapuskan gitu. Bagaimana dalam 10 jilid sejarah ulang yang ditulis itu dihapuskan gerakan perempuan. Tokoh-tokoh perempuan dihilangkan dari narasi sejarah Indonesia. Femisida terhadap aktivis Gerwani pada tahun 1965 tidak ditulis. Kekerasan dan perkosaan massal yang terjadi pada bulan Mei 1998 dan perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa yang mayoritas korbannya itu tidak ditulis. Dan bagaimana Kongres Perempuan pada tahun 1928 juga itu tidak ditulis. Dan bagaimana gerakan perempuan dari tahun 1967 dan 2024 itu tidak ditulis. Ini menjadi gambaran ketika pada webinar beberapa waktu lalu Mbak Ita menyampaikan bahwa narasi nasionalisme itu sesungguhnya muncul dari harapan dan memori maskulin. Dan aku rasa tentu saja aku sampaikan bagaimana penulisan ulang sejarah dilakukan tanpa melihat dan tanpa menjadikan perempuan sebagai subjek dalam sejarah, dan itu justru dihapus. Kurasa ini bukan hal yang datang dari ruang hampa, tapi bagaimana narasi nasionalisme itu sendiri dan dominasi militer itu sendiri mengontrol gitu. Dan kurasa sebagai perempuan muda kita tidak boleh diam. Wacana-wacana tentang penolakan atau penuntutan kita untuk di stopnya penulisan ulang sejarah ini perlu kita sebarluaskan, perlu kita bawa dalam konsolidasi gerakan dimanapun. Karena kurasa sebagai orang muda
tidak semua kita punya privilege untuk membaca buku-buku tentang sejarah yang tidak dibuat oleh penguasa. Maka dari itu, ayo kita sama-sama menggagalkan penulisan ulang sejarah ini. Jangan sampai narasi terkait sejarah dan ingatan kolektif bangsa kita dikuasai oleh pemerintah, dikuasai oleh penguasa. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Suci atas pemaparannya yang sangat lengkap gitu dan respon yang sangat tegas bahwa kita menolak penulisan sejarah ini sebagai perempuan muda terutama karena kita saja yang umur-umur kita ini tahu sejarah itu bukan dari buku sejarah resmi, bukan dari narasi sejarah resmi, tapi dengan cari tahu sendiri di media dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai ini terulang bahkan menjadi lebih buruk karena jarak dari masa lalu tersebut ke masa kini itu lebih jauh lagi dari yang mungkin kita sudah alami sebelumnya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Kak Sariwijaya dari Yapika atau FPPI untuk menanggapi atau memberikan respon terkait hal ini. Silakan Kak Sari. Baik, terima kasih Salsa. Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Sari Wijaya. Saya saat ini bekerja di sebuah lembaga YAPIKA, Yayasan Partisipasi soal ngomong kemitraan, dan itu lebih ngomongin soal layanan publik. Eh, Kemudian saya juga hari ini juga bergerak di Front Perjuangan Pemuda Indonesia yang juga sebenarnya dibentuk pasca Orde Baru, ngomongin karena masih ada hal-hal yang sangat hegemonik atau tirani yang terjadi pasca Orde Baru. Sebenarnya masih ada sistem yang sebenarnya masih bermasalah. Nah, kemudian hmm, sebelum saya bekerja di Yapika, saya juga sebenarnya meneliti soal gerakan perempuan ya, di skripsi saya di Universitas Negeri Jakarta. Dan 4 tahun saya menjadi guru sejarah juga di sekolah gitu, yang menurut saya eh, wacana Fadlizon soal penulisan sejarah ulang ini bahaya banget sebenarnya buat generasi ya kawan-kawan. Kenapa saya bilang berbahaya? Pertama, eh sejarah itu kan adalah cerminan dari perjalanan bangsa ya gitu. Em, kita juga bisa memahami bahwa sejarah ini alat untuk kita memahami siapa kita, dari mana kita berasal, bagaimana kita berinteraksi dengan masa lalu untuk membangun masa depan tentunya yang lebih baik gitu. Bahkan bisa jadi alat untuk refleksi bagi masyarakat. Oh, dulu pernah terjadi kejadian A, maka kita harus tidak bisa melakukan itu lagi, misalnya kayak gitu ya. Nah, soal kerusuhan Mei 98 sendiri, eh, itu bukan sekedar peristiwa biasa gitu. Itu adalah tragedi kemanusiaan yang menelan banyak korban gitu. Betul bahwa betul bahwa selama saya mengajar itu bahkan perspektif dalam kesejarahan aja sangat minim ngomongin soal gerakan perempuan ya. Masih menjadi subordinasi di dalam tanda kutip keilmuan sendiri, misalnya kayak gitu. Sejarah perempuan itu jarang eh, jarang 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 dibahas di dalam kurikulum misalnya gitu, dalam kesejarahan gitu ya. Nah, saya pikir kenapa saya bilang bahwa ini mau apa, pematahan warisan ingatan atau seperti apa ya yang dimaksud oleh Fadlizon ini gitu. Karena justru saya melihat bahwa hari ini Fadlizon seorang Menteri Kebudayaan, dan juga mungkin beliau banyak baca buku juga gitu ya. Kok gagal memahami etika sejarah gitu. Di dalam riset sejarah. Di dalam riset sejarah kita punya metodologi, kita punya yang namanya sumber primer, sumber sekunder, kita punya yang namanya verifikasi data dan lain-lain. Kita tahu bahwa yang disebut dengan rumor tadi itu ada risetnya, ada jurnalnya, ada bukunya. Buku itu melalui banyak tahapan metodologi sejarah, melalui banyak tahapan historiografi sejarah. Loh, artinya sebagai Menteri Kebudayaan, justru Fadlizon tidak menciptakan apa seorang intelektual itu sendiri. Kalau kalau di dalam halo, oke, saya teruskan. Artinya kalau misalnya Fadlizon bilang, ayo kita boleh berdebat gitu, ya silakan gitu berdebat gitu. Beliau tahu bagaimana metodologi seperti apa misalnya kayak gitu, dan
Itu pertama ya, soal etika sejarah misalnya, memahami sejarah itu sendiri yang saya bilang tadi soal berbahaya sekali misalnya gitu. Bahkan memang di dalam pengajaran sejarah pun memang tidak ada eh, benar salah dalam proses pembelajaran, karena yang digali adalah cara berpikir sejarah itu sendiri. Justru ketika misalnya banyak versi di dalam sejarah, justru itu yang menghadirkan siswa-siswa atau murid-murid lebih kritis, lalu lebih terus-terusan menggali proses kebenaran gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus digali. Jangan jangan sejarahnya A ya A gitu misalnya. Tadi kalau misalkan soal misalnya apa namanya, rumor, yang dikatakan rumor 98 gitu, pemerkosaan gitu. Itu kan ada laporannya tadi ya. Berarti kan itu kan ada riset gitu kan, ada pendataan gitu, ada advokasi yang dilakukan, bahkan itu bahkan diakui ya dari apa zaman Habibie gitu segala macam. Nah, itu kan ada datanya. Lalu di mana negara hari ini? Kalau dibilang itu hanya rumor kok, ya dibuktikan saja gitu. Maksudnya sebagai negara yang harusnya hadir menyelesaikan konflik di masyarakat gitu ya. Ya hadir misalnya gitu untuk menyelesaikan itu gitu. Karena laporannya sudah ada, advokasinya sudah berjalan begitu. Em, dan jangan jadi pengecut untuk apa ya? Menutupi apa namanya, bahkan seburuk-buruknya peristiwa yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau nggak dari sana, kita mau bangun generasi seperti apa gitu. Akuilah bahwa kita misalnya pernah punya sejarah kelam itu gitu. Sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk generasi selanjutnya gitu. Kan fungsinya dalam sejarah juga seperti itu ya. Menggambarkan cermin dari keadilan. Ini bukan kata saya tapi kata sejarawan juga, Kunto Wijoyo, yang ngomong soal pengantar ilmu sejarah mungkin. Ya dia bilang bahwa misalkan sejarah itu harus dilihat sebagai alat untuk mencapai keadilan. Nah, jika peristiwa sejarah seperti kerusuhan Mei 98 tadi dibilang pemerkosaan adalah rumor, itu tidak diungkap dengan benar, maka hal tersebut menciptakan ketidakadilan yang menghambat proses tadi, rekonsiliasi kah atau apa gitu. Nah, menurut saya statementnya tuh justru kayak mengabaikan pentingnya mengungkapkan ketidakadilan di masa lalu. Nanti bertentangan dengan prinsip sejarah. Gitu. Jadi mungkin itu aja ya kawan-kawan yang bisa saya ungkap, apa namanya, paparkan dahulu. Terima kasih untuk kawan-kawan Aliansi Perempuan Indonesia dan juga seluruh media yang sudah hadir pada siang hari ini. eh saya bagian daripada Aliansi Perempuan Indonesia juga, dan mari kita terus menyuarakan hal ini karena ini semata-mata kita mau menyelamatkan generasi, seperti itu sih. Lebih ke situ ya, bahwa pengungkapan apa, penulisan ulang sejarah memang harus sangat partisipatif gitu ya. Menurut siapa gitu. Dan ya, kalau hanya untuk ngomongin soal politisasi dan lain-lain, capek kita terus-terusan di situ-situ aja gitu ya. Kita justru tidak mengajarkan generasi bagaimana cara berpikir intelektual, bagaimana mengembangkan budaya intelektual, soal membaca, meneliti, meriset gitu ya. Nah, saya pikir itu yang juga apa namanya, harus kita sama-sama suarakan. Terima kasih, Salsa. Saya kembalikan ke Salsa. Oke, makasih Kak Kari atas tadi juga sikapnya gitu sebagai terutama sebagai pengajar ya karena ini berkaitan dengan sejarah yang kita tahu sejarah akan diajarkan nantinya di kelas-kelas dan di kurikulum pendidikan dan ketika ini dihapus ini berarti kita apa melewatkan begitu ya dengan sengaja melewatkan satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang seharusnya kita mengingat itu sebagai bagian dari sejarah. Kemudian eh, setelah itu kita juga ada narasumber lainnya. Saya persilakan untuk Kak Tuba Falopi dari HAM Indonesia untuk menyampaikan responnya. Silakan. Oke, terima kasih kawan Salsabila dan kawan-kawan narasumber sebelumnya. Selamat siang semuanya. Semoga kita sehat di tengah gempuran yang cukup menyakitkan, bukan cukup, yang sangat menyakitkan dan digempur oleh Fadlizon hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Tuba Faloti, perempuan muda penyintas kekerasan seksual dan hari ini sedang bertumbuh di FAM Indonesia dan Sekolah Gender. Sebagai seorang penyintas,
ketika awal-awal aku mendapati video Fadlizon itu di Instagram ya, dia lewat gitu ya di Reels aku gitu, tentu ini menjadi trigger bagiku. Dan dalam waktu sekejap aku juga langsung membayangkan bagaimana luka, bagaimana sakitnya, bagaimana amarahnya daripada kawan-kawan penyintas di 98. Selanjutnya juga kita di FAM Indonesia itu sangat meyakini bahwa pengalaman perempuan itu valid dan merupakan pengetahuan untuk membangun sebuah negara. Sehingga statement Fadlizon yang mengungkapkan tidak adanya fakta kekerasan seksual atau dianggap rumor yang terjadi dalam kerusuhan 98, secara langsung Fadlizon telah meminggirkan rahim perempuan dan semakin menegaskan bahwa negara memang melakukan pengabaian dalam penyelesaian dan dalam pemulihan kepada korban-korban dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Kekerasan seksual yang terjadi di 98 tentu saja ini bukan sekadar sejarah, tetapi ini merupakan babon kejahatan seksual yang bahkan akibat traumatiknya masih dirasakan hingga detik ini. Pemerkosaan massal di 98 ini bukan hanya kenyataan yang hidup dalam ingatan para penyintas, tetapi ini sudah dilakukan penelitian secara konkret yang ditepis tuh oleh Fadlizon yang mengatakan mana buktinya gitu kan. Saya pernah berdebat dengan tim gabungan pencari fakta. Oh, dia nggak ngomong gabungan sih, tim pencari fakta. Saya sudah pernah mendebatkan itu dan mereka nggak ada jawaban, kata mereka, kata yang bersangkutan ya gitu ya. Padahal TG PF ini kan sudah menjadi rahasia, bukan jadi rahasia, udah menjadi pengetahuan bagi kita. Itu memang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie dan di dalamnya bersinergi banyak golongan dalam tanda kutip. Maksudnya di dalamnya ada aktivis, LSM dan lain-lain sebagainya gitu kan ya. Tapi Fadlizon seakan-akan yang dia di dalam video fullnya itu menegaskan dan dia seakan-akan dan dia sangat banyak membaca buku gitu ya, dia menceritakan tentang bagaimana Belanda, bagaimana ini, bagaimana itu gitu, tapi dia meminggirkan dan melupakan bahwasanya data konkret itu sudah ada dan masih ada sampai detik ini dan yang mengadvokasi pada 98 tersebut. Memang Fadlizon lagi-lagi menepis tidak ada perihal ini, kita tidak bisa lupa juga. Jadi aku mungkin sama dengan teman-teman perempuan muda lainnya. Aku mengetahui hal ini memang dari buku-buku, dari artikel-artikel, terus juga dari cerita nenekku dulu gitu ya. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bu Nur Sabani dan Bu Saskia gitu kan, yang diterbitkan dalam buku Descartes Opens Revelin 1965